Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang begini kesibukan para malaikat saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Para malaikat ikut sibuk ketika Rasulullah SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya An-Nimah Al-Kubra ala Al-Alam menyebutkan dalam rangka menyambut kelahiran Nabi akhir zaman itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Ridwan agar menyuruh seluruh bidadari surga untuk berdandan, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan mahkota emas dan intan permata yang menebarkan harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan, dan terlihat wajah-wajah mereka bergembira menyambut kedatangan baginda Rasul, tulis Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagaimana dikutip Fuad Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua. Selanjutnya Ibnu Hajar Al-Haytami berkisah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para nabi, para rasul, dan para wali agar berkumpul berbaris rapi menyambut kedatangan Nabi Agung Muhammad SAW. Wahai Jibril, bentangkanlah hambaran kemuliaan dan keagungan derajat Al-Qurb dan Al-Wisal kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang memiliki nur dan makom luhur di sisiku. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Wahai Jibril, pakailah olehmu Hullah Ar-Ridwan atau pakaian khusus yang diliputi keridhoanku demi menyambut kekasihku Nabi Agung Muhammad SAW. Wahai Jibril, turunlah ke bumi dengan membawa seluruh malaikat, para malaikat muqarrabin, para malaikat karubiyin, para malaikat yang selalu mengelilingi arsy. Suruh mereka semua turun ke bumi dan berbaris rapi demi memuliakan dan mengagungkan kedatangan kekasihku Nabi Agung Muhammad SAW. Wahai Jibril, kumandangkanlah seruan di seluruh penjuru langit hingga lapis ketujuh dan di segenap bumi hingga lapisan paling dalam. Beritakan kepada seluruh makhlukku bahwa sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Agung, kekasihku Muhammad SAW. Menurut ulama di bidang fikih mazhab Syafi'i dan ahli kalam ini, semua malaikat turun ke bumi hingga memenuhi gunung-gunung Mekah dan berbaris rapi meliputi seluruh tanah suci Mekah. Sayap-sayap mereka terlihat laksana awan putih berkilauan memenuhi angkasa. Seluruh hewan yang ada di segenap penjuru bumi, di lautan maupun di angkasa, bersukacita demi menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam semesta. Gemuruh solawat memenuhi semesta raya dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam. Berbahagialah alam semesta menyambut kelahiran Rasulullah SAW, sang pembawa kabar gembira, penebar rahmat dan pemersatu umat. Rasa bahagia ini adalah sesuatu yang manusiawi ketika mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada seorang hamba-hambanya.
Selain malaikat yang sibuk, Fuad Abdurrahman menyebutkan saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau seolah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman. Pohon kurma kering kembali berbuah. Menurut Fuad Abdurrahman, dalam Injil digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan dedaunan, maka itu menandakan keluarnya utusan Allah ke dunia. Nah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, pohon kurma kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah, tulis Fuad Abdurrahman. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Namun, mereka juga merahasiakannya karena kedengkian mereka. Peristiwa alam lainnya adalah mata air kering memancar kembali. Di dalam Zabur dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ketika mata air yang sudah kalian kenal kering dan tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya, maka pada saat itulah Nabi akhir zaman telah lahir ke dunia. Ka'bah bergetar dan berhala jatuh saat Nabi Muhammad SAW lahir. Banyak peristiwa aneh terjadi tatkala Nabi Muhammad SAW lahir. Salah satunya adalah peristiwa Ka'bah bergetar dan berhala jatuh. Sewaktu aku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah, ujar Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat. Fuad Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua, mengutip riwayat itu. Abdul Muthalib juga mengatakan, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada Zat yang merajai alam ini. Dalam riwayat lain, Ka'bah sempat bergetar 3 hari berturut-turut dan ada suara dari dalam Ka'bah yang berbunyi, katakanlah telah datang kebenaran Islam dan tidak akan mulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Ka'bah pra-Islam. Pada masa pra-Islam, orang Arab mulanya memeluk agama Ibrahim, yakni agama tauhid. Mereka berhaji ke rumahnya, mengagungkan tanah dan bulan-bulan sucinya. Dalam perjalanan waktu mereka menyimpang dari ajaran tersebut dan kemudian menyembah banyak Tuhan dalam wujud patung. Dr. Abdul Aziz M.A. dalam bukunya yang berjudul Sifdom Madinah, Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam, menuturkan, selain Hubal, ada 3 patung yang paling berpengaruh. Patung itu adalah Al-Lit, Al-Uzzah, dan Manat. Masing-masing patung memiliki bangunan yang mirip Ka'bah. Al-Lit adalah berhala yang dipuja kabilah Saqif di kota Thaif. Berhala ini juga disembah kabilah Arab lainnya termasuk Quraisy. Berhala ini berupa batu putih persegi yang dibuatkan rumah menyerupai Ka'bah di Mekah. Di bawah rumahnya ada lubang bernama Qop-Qop, tempat penyimpanan barang-barang pemberian untuknya. Seperti orang Mekah, orang Thaif melakukan tawaf mengelilingi Al-Lit, dan hal ini dilakukan pula oleh mereka yang mengimaninya. Lembah-lembah di sekitarnya termasuk Al-Haram, tanamannya tidak boleh ditebang, sedangkan orang yang masuk ke daerah itu akan aman. Pelopor penyembahan patung.
Orang yang dianggap sebagai pelopor pertama penyembahan patung di kalangan orang Arab adalah Amir bin Luhai al-Khuzai yang pernah berkuasa atas Ka'bah di Mekah. Suatu ketika Amr menderita sakit dan seseorang memberitahu dirinya bahwa penyakit itu akan sembuh bila ia pergi mandi ke tempat pemandian di daerah yang bernama Balqa di Syria yang kala itu dihuni kaum Amalik. Amr pun pergi ke sana, lalu mandi dan kemudian sehat. Di sana, Amr menyaksikan penduduk daerah itu menyembah patung. Lalu, dia meminta dan diberikanlah kepadanya sebuah patung bernama Hubal. Setelah kembali ke Mekah, ia menegakkan patung itu di Ka'bah, dan ia pun membagikan patung-patung lainnya kepada banyak kalangan suku Arab. Sejak saat itulah penyembahan patung bermula. Berhala Hubal merupakan satu dari 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dan menghancurkan semua berhala. Berhala Hubal menempati posisi tinggi di kalangan Quraisy, melebihi patung-patung yang lain. Amr bin Luhai telah mengubah bangsa Arab yang dikenal sebagai bangsa besar yang punya hubungan darah secara langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam atau biasa kita kenal dengan Al-Millah Al-Hanafiyah yang sudah bertahan ribuan tahun, diusik dengan kehadirannya seorang Amr bin Luhai dan patungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada sahabatnya soal Amr bin Luhai ini, seperti yang pernah diriwayatkan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di neraka. Ia adalah orang pertama yang membuat aturan unta saib." Hadis riwayat Abu Hurairah. Arsy Allah Ta'ala bergetar saat Nabi Muhammad SAW lahir. Imam Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul Maulid Ad-Dibai menuturkan bahwa pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Arsy seketika bergetar hebat karena meluapkan kebahagiaan dan kegembiraannya. Selain itu, kursi juga semakin bertambah kewibawaan dan keagungannya. Seluruh langit dipenuhi cahaya yang bersinar terang, serta seluruh malaikat serentak bergemuruh memanjatkan tahlil, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sejatinya Arsy atau Arasy itu? Al-Quran menyebut bahwa Allah Ta'ala bersemayam di atas ars. Sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ars. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Para ahli bahasa mengartikan Arsy sebagai singgasana, bangunan, istana atau tahta. Kata tersebut berasal dari arasya ya'rushu yang berarti membangun. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna arsy. Rashid Ridho dalam tafsirnya menjelaskan bahwa arsy adalah pusat pengendalian segala persoalan semua makhluk Allah Ta'ala di alam semesta. Sebagaimana dijelaskan firman Allah pada surat Yunus ayat 3. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi, berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Robmu di atas kepala mereka."
Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Bentuk arsy. Gambaran fisik arsy merupakan hal gaib yang tiada seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala, di mana letaknya dan berapa besarnya. Masalah arsy telah lama menjadi topik pembicaraan yang kontroversial. Apakah arsy itu bersifat material ataukah bersifat imaterial? Dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bi Al-Maksur, Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Wahab bin Munabbih. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menciptakan arsy dan kursi atau kedudukan dari cahayanya. Arsy itu melekat pada kursi. Para malaikat berada di tengah-tengah kursi. Di sekeliling arsy itu terdapat 4 sungai, yaitu sungai yang berisikan cahaya berkilauan, sungai yang berisikan api menyala kemerahan, sungai yang berisikan salju putih berkilauan, dan sungai yang berisikan air. Di setiap sungai tersebut, para malaikat berdiri sambil membaca tasbih, yang berarti Maha Suci Allah. Di arsy terdapat lisan atau bahasa sebanyak lisan makhluk seluruhnya. Setiap lisan bertasbih kepada Allah dengan bahasanya. Abu Asy'ah meriwayatkan hadis dari Asy-Sya'bi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arsy itu terbuat dari batu permata merah. Satu malaikat di antara malaikat memandang arsy dan keagungannya. Penjelasan tentang arsy yang demikian juga dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan Abu Asy'ah dari Hammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan arsy dari permata zamrud hijau dan diciptakan baginya tiang penopang dari batu permata merah. Di arsy terdapat 1000 bahasa. Di bumi diciptakan 1000 umat. Setiap umat bertasbih kepada Allah dengan bahasa arsy. Terkait ukuran singgasana Tuhan tersebut, tidak akan ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, tidak akan ada yang mampu mengetahui berapa ukuran arsy kecuali yang menciptakannya. Langit dibandingkan dengan arsy ibarat kubah di atas padang Sahara nan luas. Sementara dalam tafsir Al-Manar, ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 129, disebutkan bahwa arsy adalah pusat pengendalian segala persoalan makhluk Allah. Hal ini sesuai dengan bunyi surat Yunus ayat 3 yang artinya, kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Para imam ahli tafsir menjelaskan bahwa arsy adalah suatu tempat yang memiliki materi dan fisik, bukan suatu ungkapan kiasan saja. Hal ini dijelaskan secara panjang oleh Imam Al-Baihaqi seperti berikut ini. Dan pendapat para ahli tafsir tentang Al-Ars adalah singgasana, dan dia adalah fisik yang berbentuk yang telah diciptakan Allah, dan dia perintahkan para malaikat untuk memikulnya dan beribadah dengan mengagungkan dan bertawaf kepadanya, sebagaimana dia menciptakan satu rumah di bumi dan memerintahkan Bani Adam untuk bertawaf kepadanya dan menghadap kepadanya ketika sholat. Dan pendapat-pendapat mereka itu ada dalil penunjukannya yang jelas dalam ayat-ayat dan hadis-hadis serta atsar-atsar atau perkataan yang datang dari para sahabat yang disandarkan pada Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menguasai segala ciptaannya, mengaturnya dan menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia dari segala makhluk yang ada. Allah lebih besar dari segala makhluk-makhluk tersebut. Namun yang jelas, ciptaan atau makhluk Allah yang paling besar dibanding seluruh makhluk ciptaannya
yang lain adalah Arsy. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Rob yang mempunyai Arsy yang besar. Quran Surat An-Naml ayat 26. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.